Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika di kelas 8. Ya, adapun bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bab 1, yaitu tentang bilangan berpangkat. Ya, kalau teman-teman bahas tentang bilangan berpangkat, nah kalau kita bahas tentang bilangan berpangkat, berarti di akhirnya itu ada akar pangkatnya. Pangkatnya itu ditandai dengan ini nih. Nah, kalau kita lihat di sini ada A itu sebagai bilangan pokok atau basisnya atau objeknya atau numericnya gitu ya. Sama-sama nomor juga tentunya. Nah, ini adalah n-nya ini adalah bilangan pangkat. Nah, biasanya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 4 dan seterusnya. Nanti kita akan coba bahas ya. Nah, ini tentang bilangan berpangkat. Nah, di sini di mana kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, bilangan bentuk akar, penulisan bentuk baku ya. Seperti apa sih kita akan coba simak. Oke, langsung saja di sini kita mulai. Nah, kita bahas tentang bilangan berpangkat dulu. Pada dasarnya bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Nah, contoh tadi ya, AN ini. N ini adalah pangkatnya, teman-teman. Biasanya kalau pangkat itu identik dengan huruf kecil di atas dari apa tadi di sini apa namanya? Bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya itu A, terus lagi bilangan N-nya itu adalah bilangan apa ya ini itu? Bilangan pangkat ya atau pangkatnya gitu ya. 2 pangkat 5 ya, misal 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 5 pangkat 2, 10 pangkat 2 dan seterusnya, nanti kita bahas di situ. A itu sebagai bilangan pokok atau basis datanya, N itu sebagai pangkatnya atau eksponennya di situ ya. Nah, contoh di sini 2 sorry ya. 2 pangkat 3 itu berarti gimana sih? Artinya 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 3 secara tidak langsung begitu. Nah, oke kita coba draw aja ya. Nah, di sini 2 akar 3 itu berarti berapa? Berarti 2-nya itu ada 3 kali. Nah, berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2. Barulah tinggal dihitung ya. Baru kita hitung. Kalau pangkat itu identik dengan perkalian ya, teman-teman. Berarti 2 kali 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti hasilnya ada 8. Seperti itu. Nah, ini juga sama 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berarti apa? Berapa tadi? 5 dikali 5 sama dengan 25. Seperti itu. Lalu di sini ada akar 10, ada apa? Bilangan 10 pangkat 1. Berarti 10 pangkat 1 adalah 10. Kalau akar 2, kalau di sini kita bikin contoh 10 pangkat 2 misalnya. Berarti berapa? Berarti 10 dikali 10. Maka hasilnya adalah 100. Ini contoh ya. 100. Nah, itu adalah bilangan berpangkat ya. Jadi teman-teman sini paham ya. Nah, di sini itu contohnya sebanyak n kali. Ini artinya perkalian yang berulang ini. Jadi kalau kita bahas tentang perpangkatan ya, berarti kita bahas perkalian yang diulang seperti itu. Misal di sini ada tugas buat teman-teman nih. Tugasnya 15 pangkat 4 gitu ya. Nah, ini berapa jadi teman-teman? Oke ya, di sini nanti dijawab ya. Ya udah, langsung saja kita coba jawab. Berarti 15-nya ada 4 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 ya, nggak cukup di situ. Tinggal teman-teman kalikan. Nah, ini sangat panjang sekali kalau perkalian begini nih. Kira-kira berapa teman-teman?
15 kali 4. Ada yang bisa bantu di sini? 15 kali 4 sama dengan 6. Sorry, bukan 15 kali 4, tapi 15 kali 15 kali 15 gitu ya. 15 kali 15 kali 15 kali 15. Misalnya 15-nya ada 4 kali. Berarti hasilnya di sini adalah 50.000. 50.625. 625. Ya. Udah paham sampai sini teman-teman ya? Oke, lalu kita akan lanjut. Nah, di sini ada bilangan bentuk akar. Nah, kalau bilangan bentuk akar adalah kebalikan dari pangkat ya. Kalau akar nih, satuan akar itu seperti ini teman-teman nih. Nah, kebalikan dari pangkat 2 gitu ya. Nah, di mana A sama dengan B, A sama dengan B jika B apa? Pangkat 2 sama dengan A. Nah, contoh di sini adalah kita langsung ambil contoh saja, yang nggak pusing juga. Ini kita bahas tentang bentuk akar ya, diakarkan. 25 akar 25 itu berapa gitu? Berapa apa namanya? Berapa pangkat 2 gitu ya, atau berapa gitu ya. Bisa aja pangkat 3 dan seterusnya. Kita coba ya. Oke, kita bahas di sini ada akar kuadrat kebalikan pangkat 2. Kebalikan pangkat 2. Di sini ada pangkat 3 kebalikan pangkat 3 gitu ya. Jadi menyesuaikan. Di sini contoh, kita ambil contoh yang ini dulu nih. 25 sama dengan di sini misal akar 25 itu berapa berapa apa namanya? Akar 25 itu berapa pangkatnya sih gitu. Nah, kita harus mencari. Nah, kita harus gimana sih cara mencarinya? Jadi simpelnya adalah kita harus paham perkalian dulu di sini. Nah, di sini misal teman-teman kalau 25 itu perkalian terendah itu berarti berapa? 5 kali 5 kali 5, oke ya. Tentunya harus yang sama ya. 5 kali 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 5. Kali 5 5 kali 5 itu artinya apa? Artinya 25. Nah, 25 ini berarti jawabannya adalah 5 akar 2. Berarti dari 25 ini akar 25 itu gitu ya. Akar 25 ini 5 ya teman-teman ya. Dari akar 25 itu maka sama dengan pangkat 5 gitu. Nah, dari 25 itu maka akar 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2. Jadi bacanya akar 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2 itu sama dengan 25 kan gitu ya. Kalau misalnya ada tugas nih nanti. Nah, ini kenapa nih bisa jadi 5 akar 2 gitu. Berarti ya 5 akar 2 gitu ya. Karena akar itu hasil dari 5 kali 5 ini dia. Nah, 5 kali 5 ini masuklah ke sini dia nih. Nah, kita bulatin ya supaya enggak jatuh. Nah, maka 5-nya tetap 1 kan utuh. Gitu. Misal lagi ada contoh di sini adalah 49 akar dari berapa nih gitu. Jadi kalau kita bahas tentang akar, misalnya di sini ada 49 nih. Kita ingin mengakarkan nih. Berarti gimana ya? Kita cari yang sama dan hasilnya adalah 49. 5 kali 5 nggak mungkin 25. 6 kali 6 36 nggak mungkin. Kalau 7 kali 7
49. Nah, ini contohnya gini ya, dan simpelnya adalah ketika teman-teman ini, ya berarti pertanyaan di benak teman-teman, di pikiran teman-teman adalah akar dari sekian sama dengan berapa, hasilnya adalah berapa gitu. Angka pangkat 2 misalnya, atau pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, misal di sini ada contoh lagi, 49 tadi belum kita selesaikan. Kita gunakan pulpen warna hijau. 49 ini apa? 49 ini tuh akar pangkat berapa gitu, akar pangkat berapa gitu. Akar 49 ini adalah berapa pangkat berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini contoh 49 itu kita cari angka yang mendekati biasanya. Kalau 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 4. 7 kali 7 itu berapa teman-teman? 7 kali 7 49, berarti 7 akar akar 2 ya. Jadi teman-teman harus paham dulu matematikanya di sini gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita lebih ambil contohnya 7 dikali 7 sama dengan 49. Nah, maka akar dari 49 itu 7 pangkat pangkat 2 gitu ya. Sederhanakan lah istilahnya. Ini udah ya. Tadi contohnya. Lalu nomor 3 di sini ada akar pangkat 3, ini beda lagi ya. 27 ya. Kalau 27 itu kira-kira berapa gitu ya? Berapa akar, berapa pangkat berapa gitu ya. Ini kita lagi mengulas dulu teman-teman, belum kita masuk ke apa studi kasus dan seterusnya. Nanti kalau teman-teman ini udah memahami, baru kita akan masuk ke studi kasus. Nah, di sini ada 27 akar 27 pangkat akar. Nah, di sini ada keterangan 3 ya. Ya udah kita tinggal cari nih, karena kan di sini ada keterangan juga nih 3 gitu ya. Nah, ini yang bentuk akar ketiga nih, pangkat 3. Karena kan pangkat itu ada 2 ya. Pangkat 2, pangkat 3 gitu. Oke, biasanya ada banyak juga sih gitu. Nah, cuman di sini kita jelaskan 2 dulu. Nah, di mana di sini ada akar 3, di sini udah ada keterangannya nih. Tapi kalau teman-teman nggak ada keterangan pangkatnya, akarnya sorry ya, akar pangkatnya gitu, pangkat 3 di sini misal, maka nggak, teman-teman bisa apa, gunakan pangkat 2 gitu aja. Nah, di sini 27 itu sama dengan berapa kali berapa ya. Berarti simpelnya di sini warnanya coba ubah lagi. Warna biru. Nah, berarti gimana teman-teman? Nah, di sini ada 3 kali 3 gitu ya. 3 dikali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3? 9 kali 3 2? 7. Benar? 9 kali 3 27. Betul ya? 3 sama dengan berapa? 27. Maka kesimpulannya, maka akar dari pangkat ya, akar pangkat 3, akar 27 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penulisan bentuk baku. Nah, kalau bentuk baku itu lebih ke ini ya, apa namanya? Penulisan bilangan yang sangat besar